Halo teman-teman YouTube, selamat datang di channel Sharing Raja. Ya, tempatnya sharing-sharing ilmu lah. Ya, kali ini kita mau ngapain ya? Ngapain? Ayo. Apa ya? Mau bahas apa ya? Loh, Bang, itu bawa apaan? Kotak makanan. Nah, kotak nasi itu apaan? Pinjem dong, biar review boleh? Lo review? Boleh? Mau lo? Nah, berapa harganya kotak makanan nih? Sekitar 300 ribuan. Kotak makanan segini kecil, malah aman sampai 300 ribuan. Tapi nggak apa-apa, biar review aja bang ya. Thanks. Ya, oke teman-teman, kita dapat yang mau bakal kita review. Ini kotak makanan, tapi kotak makanan gini kok malah aman. Mana bentuknya unik, lucu. Ya dah, kita review aja. Ya, ini kotak makanan dengan harga 300 ribu. Yuk kita tengok dalamannya gimana. Bentuknya seperti ini aja nih kotak makanannya, tapi uniknya apaan nih? Kotak makanan kok gini? Ini mos. Bang, lo ngasih kotak makanan apa mos? Alah, itu mos. Kenapa lo bilang itu kotak makanan? Ah, kalau mos gue nggak bisa nge-review, nggak paham. Abang aja dah. Ya udahlah, minggir lo, biar gue yang nge-review. Payah, orang primitif mau nge-review kotak makanan. Mos maksudnya. Oke, yuk kan. Kita kedatangan tamu. Mos dari Rexus Arca 107. Ini yang bakal kita bahas. Ini mos gaming. Yuk kita buka ya. Tadi bukanya nggak jelas deh. Belum ada isi udah dibuka. Nah, memang bener sih kalau dibilang ini kotak makanan, kayak kotak makanan. Nah, ini keren. Kalau dibilang ini kotak makanan bener. Ya tampilannya sebenarnya kok kayak kotak makanan ini. Orang kadang-kadang salah nyebut. Untung ada bacaannya sini. Si Arca dari Rexus. Nah, kita tengok dulu spesifikasi. Kalau yang di spesifikasi dari belakang ini, dari spesifikasinya dia ada IC sensor 3325 dengan saklar Huano ya. Itu udah dilengkapi 20 juta kali dia. Kemudian ada resolusinya, teman-teman juga bisa lihat di mana? Sini ya. Nih. Nah, nih. Nih reviewnya. Ini spesifikasinya ya. Kita bacain langsung ya. Jangan di sini aja. Yuk. Nah, kemudian kalau yang di depannya tampilannya sih keren. Pengamanan ekstra. Dan bagi teman-teman apabila ini, kalau ini untuk ya hadiah lah kita bilang, ya tinggal bungkus kado aja, selesai, tinggal kirim. Kenapa? Nanti teman-teman pada lihat dalamannya gimana, kayak mana sih ekstra pengamanannya aja. Nah, dia punya chipset IC 3325 seperti tadi ya, dual connection. Nah, ini yang disuka di sini. Agak suka. Kenapa? Koneksinya satu menggunakan wireless ya atau Bluetooth, kemudian satu lagi wired. Tulisannya sih wired, tapi kita bilang wire ya. USB Type C lah, nanti teman-teman lihat. Nah, dia ada dua koneksi. Ini keren ya. Oh, bagi seorang gamer kepingin dengan kualitas the best, bisa pakai wire atau kabel, dan menggunakan dari jarak jauh tanpa kabel bisa juga. Ini dia ya. Nanti ada kekurangannya tuh, tentu ada. Kita bahas dulu kelebihannya. Yuk kita bongkar yuk. Nah, kita buka dulu, unboxing ya. Kita pertama dapat
kartu garansi yang nggak akan diisi. Kemudian ada kitab-kitab dari Rexus RX07 yang nggak akan dibaca. Kemudian ya kabelnya, kabel Rexus. Kemudian ini dia pemeran utama kita, mouse Rexus RK 107. Ini kotaknya habis, nggak ada apa-apa lagi. Ini bisa jadi kotak makanan. Oke, yuk kita bahas dulu satu-satu. Dari kabelnya dulu. Kabelnya ini panjangnya ini 1,8 meter. Dari spesifikasi nampak ya. Dan dia wire kabelnya seperti ini. USB dan ujungnya Type C. Oh, keren ya, ini kabelnya. Oke, apabila kita mau pakai ya tanpa wireless juga bisa, dia langsung hidup. Tinggal colokin di belakangnya ini, di depan, bukan belakang sih, mouse jadilah seekor tikus. Tinggal satu lagi colokin ke nampak. Nah, kemarin Pak, nih, nah jadi ya, ini sekalian ngecas dia, ya. Nah, tengok, udah jadi. Apabila mau main game yang berat-berat dengan menggunakan ini, bisa untuk kabel. Dan kalau kita nggak mau yang menggunakan kabel, bisa juga kita lepas saja. Nanti kita colokin dongle si wifi-nya itu, wirelessnya itu. Nah, yang punya kabel ini sekalian untuk ngecas karena dia sistem baterainya di dalam. Nanti kita bongkar, kita lihat dalamnya kayak mana. Yuk. Nah, kita bahas lagi untuk mouse-nya. Nah, mouse-nya ini ada 7 kelikan ya. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 kelikan. Klik kanan kiri roller, di atasnya ada 2 dan kirinya ada 2. Dia bisa back. Nah, modelnya seperti ini. Dia ada lampu RGB-nya. Kalau kita nyalain model RGB-nya, nanti kita nyalain sebentar. Kemudian kita kembali ke belakang. Di belakang ini tampilannya ya dengan namanya Rexus RK model RX107. Dan di sini ada 3 mode. Yang pertama mode off. Ini bisa kita gunakan kabel ya sekalian pengecasan. Yang kedua kabel mode lampu dikali. Lampu dikali apaan? Lampu silang. Ya, ini tanpa ada lampu. Yang ketiga mode on dengan adanya lampu RGB. Dia ada RGB-nya. Oke, kita tes dulu. Di sini bawahnya ada dongle-nya, adapternya. Ya, ini keren sih menurut saya. Kenapa? Dia nggak akan jatuh. Kenapa? Di bawahnya ini ada sebangsa yang namanya magnet. Jadi tinggal taruh sini aja. Dongle-nya sama seperti biasa, dongle biasa. Yuk kita colok. Teman-teman bisa lihat nih nanti. Nah, ini off ya. Ada bacaannya off. Kemudian ada lampu tanpa lampu seperti ini. Dia nggak ada lampu apa-apa. Kemudian yang ketiga ada on. Ini modelnya lampu. Teman-teman bisa lihat. Ya, modelnya bisa kelap-kelip lampunya. RGB, nggak kalah dengan laptop Asus, laptop yang untuk gaming ya. Nah, RGB ini bisa kita ganti-ganti dengan software yang ada di komputer kemarin. Udah on? Udah. Nah, ini dia aplikasinya. Ya, aplikasinya RX07. Kita udah tahu di sini ada indikator baterai, kemudian ada profil-profil dan sebagainya, dan ini ada light setting. Di light setting ini kita tinggal setting aja light, ada yang lampu di sini. Nah, ini kan kedap-kedip nih. Nah, di bawah kita bisa setting di sini. Nah, wave ya seperti ini. Nanti gantinya seperti ini tampilannya. Nanti kita ganti lagi apa yang mau, terserah. Nah, neon pun bisa. Nah, lampunya seperti ini. Dia satu aja warnanya. Nah, kemudian oke, saya lebih suka yang seperti yang off ya. Tapi untuk review kali ini kita pakai yang ini aja nih. Nah, biar keren tampilannya. Ya, lampunya kedap-kedip.
Nah, kemudian di sini setting bottom, di sini ada live-nya. Perhatikan teman-teman. Nah, ini bisa kita setting juga, mau klik-klik yang mana ya. Ini. Kemudian DPI setting atau kita bilang sensitivitas dari si mouse-nya tadi atau cursor yang ada di komputer tadi, di laptop tadi. Ya, settingannya ini sebenarnya kan bisa sampai 10.000, tapi rate-nya ini terserah kita mau kita atur seberapa tinggi DPI yang akan kita setting. Misalnya seperti ini. Dan settingannya itu bisa langsung shortcut yang ada di tekan tombol yang ada di mouse tadi ya. Seperti ini. Ini settingan 1. Kemudian kita mau naikin settingan 2. Dia ada warna ya, kawan-kawan bisa lihat di bawah sana 1500 ya, karena settingan pertamanya. Keduanya ini masih settingan 1500. Kemudian kita tekan ini, naik settingan 2000 dengan settingan yang kedua. Kemudian ketiga naik ke 4000 sesuai dengan settingan yang kita buat ini. Nah, keren kan? Sampai ke 8000. Kenapa? Batas yang saya buat itu untuk mouse ini 8000. Sebenarnya dia biasa tembus sampai ke 10.000 seperti ini. Wah, ini 8.000 dan saya nggak pernah pakai yang ini. Saya selalu pakai yang paling rendah dengan 1500. Ini saya buat sendiri. Nah, oke kan? Sebenarnya mouse ini kan bisa masuk ke sistem operasi Windows, Mac juga bisa. Kalau Linux itu mungkin bisa ya. Tapi saya belum pernah coba. Kenapa? Karena kita OS Linux-nya belum ada. Nah, ini biasanya kita pakai OS Windows. Kemudian di sini settingan yang terakhirnya apa? Banyak ya, seperti ini. Nah, jadi kita mau kembalikan, tinggal tekan ke arah ini. Di sini back istilahnya gitu. Ya, nggak perlu tekan-tekan ini lagi, back to Windows. Nah, kemudian ini, nah, kita mau kembali ya, enak ya, tinggal tekan-tekan ini aja, balik lagi. Nah, bisa muter-muter. Istilahnya undo dan redo ya. Oke, next kita mau lihat bagian dalamnya. Oh ya, ini baterainya, dia baterai tanam ya, 9000 mAh. Kalau baterainya ini lumayan sih. Yuk kita lihat dalamnya. Nah, ini kita lihat bagian dalamnya gimana ya. Ini di sini ada, sebenarnya sih bautnya ada 4, 1 2 3 4. Ini di sini. Ini mesti kita congkel. Itu ada tempat bautnya. Besaran buat malu aja. Oke, kita pakai yang kecil. Kita buka dulu ya. Ya, pelan. Ya. Nah, ini dia bagian dalamnya. Lihat, bentar kita perhatikan ini dulu. Keren ya. Dalamnya itu agak ribet. Ini kanan kirinya, ini bagian samping. Ini atas bawah, ini rollernya, ini kanan kirinya. Nampak ya teman-teman ya. Nah, kita balik lagi kemari. Ini untuk si backlightnya tadi. Di sini dia letaknya. Nah, kita lepas dulu. Ya, lampu LED-nya dia ada 3, 1 2 3, dan ini baterainya. Baterainya ada kapasitasnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nampak? 9000-nya nampak ya? Deketin dulu. 900 mAh ya. Dia kapasitasnya. Nah, oke. Yuk kita lihat komponen dalamnya. Ya. Nah, chipsetnya tadi ini dia, kecil. Nampak ya teman-teman ya? Wah, lucu. Lorornya ya. Lampunya ada 5 deng, 1 2 3 4 5, dan lampu cursor. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Di sini ada magnetnya. Ini dia.
ya, untuk di bawah seperti ini, nampak ya. Nah, udah paham ya teman-teman ya di sini ya. Ya inilah dalam-dalamannya, saya untuk bongkar khusus untuk teman-teman semua biar tahu bagian dalam si Lexus MOS Lexus RK RX 07. Ini dia dalamannya. Yuk kita pasang lagi ya. Oke, kita tes ya. Sama. Nah, itu dia. Tadi udah kita bongkar juga. Nah, kita masuk ke kelemahan dia, ya. Ya, kelemahannya kalau saya lihat sebenarnya yang pertama itu baterainya, ya. Baterainya cuma 900 mAh, cuma bertahan paling dengan keadaan lampu RGB-nya hidup selalu, dia bisa bertahan sekitar 15 hari. Kalau RGB-nya di off kan atau tanda lampu silang, itu bisa bertahan sekitar ya 20 hari, 20-an hari, nggak lebih dari 1 bulan. Ya, itu wajar sih. Kenapa? Kita ingat ini baterainya ini ya cuma 900 mAh, kecil, tapi it's okay, ini udah cukup karena lagi pula pun dia kan di dalam. Nah, kelemahan ketiga ya, ini kemarin bermasalah. Itu saya gunakan ini bermasalah. Dia nggak mau turun. Nah, ini udah saya perbaiki. Ada beberapa bagian di dalam ini yang saya bongkar dan saya renggangkan, itu kayak platnya seperti ini nih gambarnya. Nah, tempatnya seperti ini. Nah, itu perlu kita renggangkan sedikit atau kita bilang kita cepit agak besar sedikit sehingga dia bisa narik-narik. Nah, itu yang saya dapat dikeluhkan di MOS ini. Untuk yang lainnya it's okay, nggak ada masalah. Harganya pun murah ya, cuma sekitar 300 ribuan. Oke, sekian dulu lah review kita tentang MOS Lexus RK RX 107 ini ya. Apabila teman-teman nanti ada yang ingin bertanya-tanya yang belum lengkap yang setelah saya jelaskan ini, boleh komen-komen di bawah ya, biar kita jawab. Sekian dulu kita dari channel Sharing Raja, mohon undur diri, kita pamit dulu. Next video, bye bye.